Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, hari ini kita bisa kembali ketemu dalam rangka belajar. Sebelum melanjutkan belajar kita, saya akan membacakan sebuah ayat dari Al-Quran, Al-Anfal, ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin, alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat, maka dia bergetar, wajilat qulubuhum, maka dia akan bergetar hatinya. Kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Itulah orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, alaihim ayatuhu, dibacakan pada mereka ayatnya Allah, zadatuhum, maka akan bertambah imanan, imannya. Apabila dibacakan ayatnya, ayat Allah, ayat Al-Quran, atau juga tanda-tanda bumi, langit, seisinya, semua makhluk ini, maka dia akan bertambah imannya. Itu baru orang Islam, itu baru orang mukmin, itu baru orang yang percaya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Oke, saya akan menyampaikan tentang kata-kata tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf atau sufi orangnya. Nah, tasawuf itu asal kata dari ta, sod, wawo, dan fa. Nah, sekarang kita bahas ta dulu. Nah, tasawuf, tasfiyah, suci. Nah, ta. Sekarang ta. Apa itu arti ta? Ta itu berasal dari taubat. Nah, sekarang kita bicara taubat seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Taubat itu ada dua. Ada taubat lahir dan ada taubat batin. Nah, taubat lahir itu seperti apa? Taubat lahir ya kita melaksanakan semua syariat Allah, semua perintah-perintah Allah, semua meninggalkan semua larangan Allah. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan haji, kita melaksanakan puasa, kita semuanya, kita baik sama orang, kita menolong orang, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu merupakan taubat lahir. Taubat lahir ya melaksanakan semua kebaikan, perintah-perintah Allah, dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Itu syariat yang kelihatan mata, itu namanya taubat lahir. Nah, sekarang ada yang keduanya, yaitu taubat batin. Apa itu taubat batin? Taubat yang tentu saja tidak terlihat oleh mata, yang ada hanyalah batin, hati. Nah, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan thariqat, ada tingkatan ma'rifat, ada tingkatan hakikat. Nanti di pertemuan yang lain saya akan sampaikan itu tentang taubat batin. Ya, jadi taubat batin itu taubat yang dilakukan oleh hati. Nah, kita tidak melihat sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Tangannya pun kita tidak boleh melakukan yang dilarang oleh Allah. Kaki kita pun tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Kita berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah,
itu sudah tidak boleh. Termasuk hatinya, baru niat kita melakukan sesuatu kejahatan, sesuatu keburukan, sesuatu kejelekan, atau yang dilarang oleh Allah, atau yang dimarahi oleh Allah, maka itu tidak dilakukannya. Dari hati saja itu sudah niatnya saja itu sudah tidak boleh. Nah, itu namanya taubat batin. Taubat lahir dan taubat batin. Itu tak, baru tak. Lantas yang keduanya apa? Ta, sod, tasawuf. Ta, lalu sod. Sod itu apa artinya? Sod itu artinya sofa, suci. Sod. Nah, sekarang suci itu juga ada dua. Ada suci hati, ada suci sirri. Nah, apa itu bedanya hati sama sirri? Kalau hati, yaitu tadi, hati itu syariat. Hati, tobat hati akan tetapi untuk syariat, untuk sesuatu yang masih terlihat tapi diniati dengan hati, itu masih termasuknya syariat. Syariat, saya akan melaksanakan sholat, saya akan melaksanakan niat, saya akan melaksanakan sholat, niat saya akan melaksanakan kebaikan, niat saya akan melaksanakan puasa. Nah, itu tobat hati, itu baru niatnya saja itu sudah pahala. Niatnya saja udah pahala, apalagi betul-betul melaksanakannya. Jadi dalam hatinya memang hal-hal yang baik saja, tidak ada benci, tidak ada marah di dalam hati, tidak ada dendam dalam hati, tidak ada mengumpat di dalam hati, tidak ada menjelek-jelekan orang di dalam hati, bersih hatinya. Itu shot. Nah, terus yang keduanya ada kesucian sirri, suci sirri. Nah, suci sirri itu bagaimana? Seperti tadi yang saya sampaikan, sampai mencapai ke derajat hakikat. Jadi syariat, thariqat, ma'rifat, dan hakikat. Nah, sirri itu sampai ke menuju derajat hakikat. Sampai menuju ke derajat hakikat. Menuju derajat hakikat itu apa? Menuju derajat hakikat itu pada akhirnya hanya Allah semata yang ada. Bumi langit seisinya ini nggak ada artinya. Bahkan akhirat pun nggak ada artinya. Nah, di sana dikatakan oleh sebuah hadis bahwa dunia bagi ahli akhirat itu haram. Akhirat bagi ahli dunia itu haram. Tapi kalau ahli Allah, dunia maupun akhirat itu haram. Kenapa? Karena hanya Allah semata yang ada. Nah, itu namanya kesucian sirri. Jadi kenapa nggak ada? Karena manusia, alam semesta ini makhluk yang diadakan oleh Allah. Nah, terus yang ada apa? Yang ada hanya Allah. Yang semua itu dibikin oleh Allah. Artinya apa? Artinya dunia, bumi, langit, semesta, alam semesta, termasuk akhirat, itu bikinan Allah semua. Itu yang diwujudkan oleh Allah. Yang wujud hanyalah Allah. Nah, itu namanya kesucian sirri. Tak sudah, sod sudah, sekarang wawu. Apa itu wawu? Wawu itu wali, kewalian, atau wilayah atau akhlak Allah. Nah, akhlaknya Allah. Jadi selalu bersama Allah. Di sana dikatakan hadits qudsi, idza ahbabtu 'abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan fa fi yasma'u wa bi yubsiru wa bi
yabtishu wa bi yantiqu wa bi yamshi. Idza ahbabtu, apabila aku menyukai abdan, hamba, kuntulahu sam'an, maka aku menjadi pendengarannya, wa basaran wa yaddan, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, walisanan, menjadi ucapannya, fa fi yasma'u wa bi yubsiru, maka denganku dia mendengar, dia mengatakan, wabi yabtisu, dan menghamparkan, wabi yang tiku, dan membicarakan, wabi yamshi, dan bersamaku dia berjalan. Artinya pada saat apapun itu selalu ada Allah. Bicara rasanya dengan Allah, ada Allah, berjalan bersama Allah, melakukan sesuatu bersama Allah, makan juga dengan Allah, berjalan dengan Allah, berangkat kemana dengan Allah, tidur pun dengan Allah. Itu namanya orang suka, itu namanya orang cinta. Dalam kondisi apapun selalu ada Allah. Intinya begitu. Itu namanya wawu. Nah, kalau sudah melaksanakan itu, berarti wawunya udah selesai. Terus huruf fa. Fa itu apa? Fana, sir, kekal. Artinya apa? Fa itu bahwa manusia, bumi, langit, seisinya semuanya fana. Semuanya akan hancur, semuanya akan selesai, semuanya akan hilang. Karena itu adalah Allah wujudkan. Ketika Allah akan menghilangkannya, maka itu akan hilang. Semuanya hilang. Nah, terus kenapa harus mengatakan fana? Ya, semua itu fana, semua itu rusak, semua itu hilang, semua itu hancur. Bumi, langit, seisinya, manusia, alam semesta, itu semuanya hilang. Yang ada hanyalah keabadian. Apa itu keabadian? Keabadian itulah hanya Allah. Hanya Allah semata. Hanya Allah saja yang abadi, yang selamanya. Begitu pula apa yang kita tinggalkan, yang abadi. Yang abadi itu hanya kebaikan-kebaikan kita. Jadi harta kita sesungguhnya yang abadi adalah harta yang disedekahkan, harta yang diwakafkan, harta yang dinafkahkan. Semua itu abadi. Kerjaan kita yang akan abadi itu apa? Ya, pekerjaan-pekerjaan baik. Amal kita yang abadi itu apa? Amal-amal soleh kita, kebaikan kita, itu yang abadi. Semuanya adalah fana, semuanya rusak, semuanya akan hilang. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan beramal soleh, beramal baik, ulaika ashabul jannati, sesungguhnya mereka itu para penghuni surga. Hum fiha khalidun, hum mereka, fiha di dalam surga, khalidun selama-lamanya. Jadi jasad boleh rusak, bumi langit boleh rusak, apapun alam semesta ini boleh hancur, tapi investasi kita, kebaikan kita, amal ibadah kita itu abadi. Jadi kalau kita berbuat baik itu abadi. Kalau kita bersedekah itu sedekahnya abadi. Uangnya memang sudah hilang, akan tetapi amal ibadahnya atau pahalanya itu abadi. Jadi yang ditinggalkan itu, yang kita investasikan itu amal kebaikan dan pahala itu abadi. Yang abadi hanya itu.
Dan yang sesungguhnya harta kita adalah harta yang disedekahkan. Sesungguhnya pekerjaan kita yang tertinggal, yang abadi adalah pekerjaan yang baik saja, pekerjaan yang diniati dengan ibadah saja. Nah, semuanya ya udah selesai. Jadi ketika kita sudah tidak ada, maka hanya kebaikan-kebaikan kita saja yang abadi. Kitanya sih rusak, fana. Itu yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Jadi tasawuf itu berasal dari ta, sod, wawo, dan fa. Nah, itu makna tasawuf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau suka, ya silakan katakan suka di komentar, di like, mau like jempol ke atas atau jempol ke bawah, silakan sesuai dengan yang Anda suka. Terima kasih sahabatku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.